warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran baru hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu dengan diiringi doa diberi kemudahan dalam pembelajaran. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Bagi yang hadir tolong angkat tangannya. Bagi yang tidak hadir berikan alasannya bagi yang tahu. Oke. Hasanah, Faridah, Sholih, Ahmad. Baik. Semuanya hadir ya, bagus. Baiklah, sekarang kita mulai materi baru hari ini. Materi baru hari ini bertema al-alwanu, yaitu warna-warna. Kalian buka buku kalian masing-masing pada halaman 41. Di situ berjudul Ad-Darsus Tsalitsu Al-Alwanu, pelajaran ketiga mengenai warna-warna. Kemudian kalian buka halaman 43. Di situ sudah banyak sekali mufrodat mengenai warna-warna dan Ibu sudah menulis beberapa mufrodat tentang warna yang ada di LKS itu dalam papan tulis ini. Nah, dalam papan tulis ini Ibu sudah menulis beberapa warna menggunakan bahasa Arab. Ya, coba sekarang kalian tulis warna-warna dalam bahasa Arab yang ada di papan tulis ini. Baiklah, sudah ditulis semuanya? Sudah ya? Nah, kemudian di sini kan belum ada yang namanya arti ya, belum ada artinya. Nah, Ibu akan memberikan arti dari setiap kata bahasa Arab di situ. Nah, Ibu akan mengartikan satu persatu ya, dimulai dari temanya. Al-alwanu, warna-warna. Nah, sebelumnya ketika Ibu membacakan arti, diharuskan kalian menulis artinya, kemudian pahami dan menyimak dengan baik agar kalian bisa hafal dengan mudah ya. Al-alwanu, warna-warna. Abyadu, putih. Asfaru, kuning. Azroku, biru. Asmaru, coklat. Ahmaru, merah. Aswadu, hitam. Ahdoru, hijau. Karimiyu, krem. Burtukoliyu, orange. Romadiyu, abu-abu. Nah, Ibu mengambil 10 kosakata bahasa Arab mengenai warna. Yang pertama tadi apa? Ahmaru, merah. Asfaru, kuning. Akhdoru, hijau. Azroku, biru. Abyadu, putih. Aswadu, hitam. Karimiyu, krem. Burtukoliyu, orange. Romadiyu, abu-abu. Akhdoru, hijau. Baik, tadi ya 10 kosakata bahasa Arab mengenai warna. Nah, kalian semua sekarang sudah insya Allah sudah hafal ya tentang warna ini, dan kalian juga pasti sudah paham bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Kemudian sekarang Ibu akan mengetes kalian seberapa paham kalian tentang warna ini. Dimulai dari coba ya, kalian jawab. Mahadza. Hadza qalamun. Ma launuhu.
launuhu aswadun. Baik, bagus sekali, bagus. Kemudian lanjut. Coba. Ma hadihi. Hadhihi kurrasatun. Ma launuha. Launuha abyadun. Bentar. Baik. Sampai di sini Ibu rasa kalian sudah paham tentang warna ya, tentang warna dan tentang menentukan suatu benda itu berwarna apa. Ya. Sekarang kita lanjut materi tentang qiraah, tentang membaca. Kenapa sih kita diharuskan untuk membaca ini? Karena di sini adanya membaca ini kita supaya kita dapat melatih kemampuan berbicara kita dari bahasa, dari bercerita ini, dari bercerita ini. Nah, dalam cerita, dalam qiraah, dalam membaca ini, di sini kan terdapat banyak sekali kosakata. Nah, salah satu untuk mengembangkan kalam kita, untuk mengembangkan berbicara bahasa Arab kita dengan baik itu, salah satunya dengan membaca. Karena dalam membaca itu banyak sekali kosakata, yang mana banyaknya kosakata ini akan menjadikan bekal kalian dalam berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar dan juga fasih. Maka jangan bosan dan jangan bosan lah, atau jangan lemes kalau misalkan ada materi bercerita ya. Baik, Ibu akan membacakan materi cerita ini di halaman 42. Coba kalian buka di halaman 42. Judulnya Al-Hadiqatu Al-Jamilatu. Li baitun baiti fil madinati launu baiti azraqun janibal baiti surun launuhu abyadun wara'al baiti bitrun. Coba ketika ibu baca, kalian pahami, kalian amati baik-baik, dan kalian resapi apa artinya, apa arti dari setiap kosakatanya. Nanti kalian akan mudah memahami sebuah teks dan mudah pula untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Lanjut ya. Launuhu armadun fil baiti hurufun katiratun minha hurfatul julusi wa hurfatul naumi wa hurfatul akli wa hurfatul mudhakarati. Fi hurfatil julusi karosiyu wa maktabu launuha jami'an asmar. Amamal baiti hadiqatun jamilatun fiha azharun kathiratun mutanawwi'atun mulawwanatun minha wardatun ahmarun wa yasaminu abyadun arussul azhara bil ma'i kulla shabahi janibal hadiqati haudun shaghirun fihi asmakun kathiratun mulawwanatun minha aswadun wa asmarun wa ahmarun wa azraqun wa ghairu dzalik. Nah, di situ kalian udah mulai memahami ya, udah mulai mengerti apa sih arti yang ada di dalam cerita itu, karena sebagian kosakata yang kalian hafali tadi di pembelajaran awal tadi sudah ada di dalam cerita ini, sehingga kalian butuh yang namanya latihan terus-menerus. Sekarang ibu akan bacakan artinya. Al-hadiqatu al-jamilatu, taman yang cantik. Li baitun, saya mempunyai rumah. Baiti fil madinati, rumah saya terletak di kota. Launu baiti azraqun, rumah saya berwarna biru. Janibal baiti surun, di samping rumah saya terdapat pagar. Launuhu abyadun, warnanya putih. Wara'al baiti bikrun, launuhu armadun, sedangkan di belakang rumah saya terdapat sumur yang berwarna abu-abu.
Fil baiti ghurafun katsiratun. Di rumah saya terdapat banyak sekali ruangan. Ghurfatul minha ghurfatul julusi wa ghurfatul naumi wa ghurfatul akli wa ghurfatul mudzakarati. Di antaranya ada ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan juga ruang belajar. Fi ghurfatil julusi karosiyun wa maktabun launuha jami'an asmaru. Di ruang tamu terdapat banyak sekali kursi dan meja yang mana warnanya itu semuanya berwarna coklat. Amamal baiti hadiqatun jamilatun fiha azharun katsiratun mutanawwi'atun mulawwanatun. Di depan rumah saya terdapat taman yang indah yang terdapat banyak sekali bunga yang bermacam-macam dan berwarna-warni. Minha wardatun ahmarun wa yasaminu abyadun. Di antaranya ada bunga mawar yang berwarna merah dan juga bunga yasmin yang berwarna putih. Arusul azhari bil ma'i kulla sabahin. Saya selalu menyirami bunga-bunga saya setiap pagi dengan menggunakan air. Janibal hadiqati haudun shaghirun fihi aswadun katsiratun mulawwanatun. Minha aswadun wa asfarun wa ahmarun wa azraqun wa ghairu dzalik. Dan di samping taman saya terdapat baskom kecil yang mana di dalam baskom itu banyak sekali ikan yang berwarna-warni. Di antaranya ada warna hitam, coklat, merah, biru, dan lainnya. Baik, sudah memahami dan sudah mengetahui arti dari setiap kata-kata itunya yang tadi Ibu ucapkan ya. Kemudian kita berlanjut ke pengetahuan tentang tata bahasa, pengetahuan tentang nahwu dan shorof. Nah, Ibu akan mengambil salah satu sampelnya, salah satu contohnya untuk kita bahas hari ini, yaitu dari tema yang bercerita tadi tentang al-hadiqatu al-jamilatu. Ibu hanya mengambil al-hadiqatu al-jamilatu saja, hanya satu kalimat ya, hanya satu kalimat saja. Nah, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik ya. Al-hadiqatu harokat terakhirnya berharokat domah ya. Kemudian al-jamilatu harokat terakhirnya juga berharokat domah. Nah, kita sudah mengetahui harokat dari setiap katanya. Kemudian kita akan menganalisis nahwu dari setiap kata itunya. Al-hadiqatu merupakan mubtada ya. Al-hadiqatu merupakan mubtada. Al-jamilatu merupakan khobar. Apa sih mubtada dan khobar itu? Mubtada ialah isim-isim yang dirofakkan yang tidak ada hubungannya dengan amil lafad. Sedangkan khobar ialah isim yang dirofakkan dengan disandarkan pada mubtada. Jadi lafad al-hadiqatu ini dia berharokat domah, yang mana yang mendomahkan dia adalah amil maknawi ibtida. Amil maknawi ibtida. Jadi amil maknawi ibtida ini dia tidak dituliskan dalam tulisan. Jadi goib gitu. Aslinya lafaz ini hadzal hadiqatu jamilatu. Hadhil hadiqatu al-jamilatu. Nah, aslinya seperti itu. Akan tetapi lafaz hadhihi ini ditiadakan, dibuang ya, menjadi al-hadiqatu al-jamilatu. Jadi lafaz al-hadiqatu itu dia rofa, dia domah. Yang merofakan serta mendomahkan dia itu adalah amil maknawi ibtida. Sedangkan al-jamilatu dia domah, dia rofa, dan dia merupakan susunan dari, maksudnya dia tempatnya menduduki kalimat khobar ya, menduduki kata khobar.
Nah, khobar ini dia rofa dan domahnya itu karena mubtada gitu ya. Paham ya, paham, bagus. Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, masih ada waktu 20 menitan lagi. Nah, ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk memahami ulang materi yang tadi kita sudah ajarkan, dimulai dari pengenalan mufrodat, pengenalan serta pemahaman juga penghafalan mufrodat, kemudian qiraah, dan terakhir tentang penguasaan tata bahasa atau pengenalan tata bahasa ya. So kalian pahami dari ketiga ini, dimulai dari sekarang. Udah waktunya udah habis, 5 menit berlalu. Nah, sebelum mengakhirinya, ibu akan mengevaluasi, akan bertanya kepada kalian seberapa paham sih kalian tentang materi hari ini. Nah, coba ibu ingin mendengarkan percakapan dari kalian. Nah, siapa nih yang mau bercakap-cakap, yang mau percakapan nih? 2 orang ya, siapa? Saya, Bu. Baik. Saya dan Faridah. Hasanah dan Faridah, maju. Dengarkan baik-baik ya yang lainnya. Assalamualaikum ya Faridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Hasanah. Mada ta'malina ya Faridah? Ata'allamu al-alwana bil-lughatil arabiyyati. Hal hafidti al-alwana bil-lughatil arabiyyati jayyidan? Na'am, alhamdulillah, hafidtuha jayyidan. Al-alwanul mutanawwi'atu. Bagus ya Hasanah dan Faridah. Jayyidah, bagus sekali. Berarti kalian sudah menguasai materi hari ini. Kemudian siapa yang mau bercerita tentang tadi? Yang pertama cerita tadi dulu, cerita yang kita bahas tadi mengenai al-hadiqatu al-jamilatu. Siapa yang mau bercerita? Saya, Bu. Saya mau bercerita. Ya, silakan bercerita mengenai al-hadiqatu al-jamilatu ya. Ibu mau kamu bercerita di paragraf kedua. Paragraf kedua dari al-hadiqatu al-jamilatu itu kemudian diartikan juga. Oke? Sok silakan. Amamal baiti hadiqatun jamilatun fiha azharun kathiratun mutanawwi'atun mulawwanatun minha wardatun ahmarun wa yasaminu abyadun arussul azhara bil ma'i kulla sabahin janibal hadiqati haudun saghirun fihi asmakun kathiratun mulawwanatun. Di depan rumah saya terdapat taman yang indah. Di dalamnya terdapat banyak sekali bunga yang bermacam-macam dan berwarna-warni, yaitu ada bunga mawar yang merah, yasmin yang putih. Saya selalu menyirami bunga-bunga saya setiap pagi dengan air. Di samping taman terdapat baskom kecil yang berisi banyak sekali ikan yang berwarna-warni. Mantap. Baiklah. Tadi kan bercerita tentang al-hadiqatu al-jamilatu. Coba di sini ada yang mau bercerita tidak mengenai cerita sendiri. Misalkan saya punya sekolah saya gini. Coba ceritakan. Ayo, siapa yang mau lagi? Saya dulu. Oh,
menyimak, silakan bacakan cerita kamu, dan yang lainnya memperhatikan ya. Al-madrasatu wasi'atun. Li madrasatun wasi'atun wa kabiratun. Launuha abyadun wa asmarun. Janibal madrasati masjidun kabirun wa jamilun. Launuhu akhdarun. Wa amamal madrasati maktabatun wasi'atun. Launuha asfarun. Bagus, bagus sekali. Baik, itu ya, udah ya, percakapan dan bercerita. Kalian sudah melatih, tanpa sadar kalian sudah melatih kalam kalian ya. Nah, di sini ibu akan menilai bahwasanya kalam kalian sudah bagus, tinggal dilatih terus menerus. Jangan ada kata malas atau bosan dalam berlatih dan belajar. Kemudian sebelum ditutup ya, sebelum ditutup ibu akan mengulang atau memantapkan tentang tadi warna dan juga tata bahasa ya. Coba mahada Hadza qalamun. Launuhu aswadun. Terus coba mahadihi. Hadhihi sabburatun. Launuha abyadun. Ya, betul. Lagi. Coba. Mahadihi. Malaunuha. Bagus. Bentar. Lagi. Ya, terakhir nih. Coba, ini susunan apa? Wardatun ahmarun. Wardatun susunan apa? Mubtada. Ahmarun. Khobar. Bagus. Ya, jadi susunan mubtada khobar itu tidak selamanya atau tidak mesti ada harusnya alif lam. Akan tetapi tidak menggunakan alif lam juga bisa dinamakan mubtada dan khobar. Itu. Tapi yang harus digarisbawahi, mubtada dan khobar itu harus berharokat sama. Artinya harus memiliki harokat yang sama-sama rofa. Jika salah satunya ada yang kasroh, misalkan ada letak setelah mubtada, misal gimana ya? Ya misalnya contohnya itu kolamur rososi. Nah, lafaz kolamur rososi ini bukan dinamakan mubtada dan khobar, akan tetapi dinamakan mudhof ilaih. Nah, untuk mudhof ilaih nanti di pertemuan selanjutnya. Diakhiri dengan sorof, dengan melatih sorof kalian yang kemarin telah kita pelajari bersama-sama mengenai fi'il mudhari, lafaz doroba. Coba bersama-sama lafazkan, tasrifkan lafaz doroba. Ya, baik. Baiklah. Pelajaran hari ini telah kita selesaikan mengenai materi al-alwan, dan ibu
sangat bangga gitu, maksudnya alhamdulillah kalian semua sudah paham dan sudah menguasai materi tentang warna ini. Jadi akhir kata, jangan pernah malas dan merasa bosan dalam belajar. Diniatkan belajar itu karena Allah, selalu merasa semangat dan juga selalu mohon perlindungan agar diberi kesehatan serta kemudahan dalam belajar. Oke, jadi materi-materi tadi itu untuk mengasah kemampuan kalam kalian, ya, untuk mengasah dan melatih terus-menerus sehingga akhirnya kalian kalamnya baik dan benar. Akhirul kalam, marilah kita tutup materi kali ini dengan membaca basmalah dan kafaratul majlis. Oh, salah, maaf. Ibu kurang konsen. Baiklah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.